Katanya, Indonesia adalah negara penghasil timah terbesar kedua di dunia. Siapa yang berwenang mengelola sumber daya alam ini? PT Timah Tbk menjadi sorotan publik karena dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan. Kejaksaan Agung memperkirakan korupsi timah berlangsung sejak 2015 hingga 2023 di wilayah Iup. Anak usaha Main ID tersebut diduga telah merugikan perekonomian negara 271 triliun rupiah. Besarnya nilai kerugian tersebut terjadi karena adanya celah rusuah melalui tata niaga komoditas timah. Lalu, apa saja yang menjadi pemicu korupsi di PT Timah Tbk? Apakah tambang ilegal menjadi taktik memangkas biaya? Mengapa bisnis tambang timah ilegal lebih menggiurkan? Kerugian korupsi timah 271 triliun rupiah. Bagaimana menghitungnya? Siapa tokoh utama di balik semua ini? Apa ini terjadi akibat persekongkolan antara pejabat BUMN dan pengusaha nakal? Yuk, berikan komentarnya. Kejaksaan Agung menghitung kerugian negara korupsi timah 271 triliun rupiah. Ada kerugian ekologis, lingkungan, dan biaya pemulihan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan potensi produksi timah Indonesia sebagai yang terbesar kedua di dunia. PT Timah Tbk yang merupakan anak usaha Main ID berperan sebagai produsen dan eksportir serta pengelola seluruh rangkaian bisnis pertambangan timah dari eksplorasi hingga pemasaran. Lalu, siapa RBT? Menurut beberapa sumber, nama aslinya Robert Priantono Bono Susatya. Ia adalah seorang pengusaha Indonesia yang dikenal penuh kontroversi. Pria yang kerap disapa RBT itu diperiksa sebagai saksi kasus korupsi tata niaga komoditas timah periode 2015-2022. Peran Robert diduga muncul lewat 3 pihak yang sudah lebih dulu menjadi tersangka, yaitu Helena Lim, Harvey Muiz, serta PT Refinet Bangkatin. Dilakukan pemungutan suara ulang. Kami meminta diskualifikasi. Setelah kalah baru mengatakan ini tidak qualified. Hari ini kami menggugat serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita. Permohonan ini lebih banyak narasi, asumsi, hipotesa daripada menyampaikan bukti. Berita populer selanjutnya adalah sengketa Pilpres. 4 Menteri Presiden Joko Widodo memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi untuk menghadiri sidang sengketa pemilihan presiden atau sidang sengketa Pilpres 2024. 4 menteri tersebut, yakni Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Keempatnya menyampaikan paparan dalam persidangan di MK, termasuk soal bantuan sosial dan dugaan cawe-cawe Jokowi dalam Pilpres. Lalu, seberapa besar paparan dan keterangan dari para menteri Jokowi ini akan mempengaruhi hasil keputusan MK? Pertama, kami hadir di sini karena undangan dari Yang Mulia, dari Mahkamah Konstitusi. Dan terhadap undangan tersebut, Bapak Presiden mengetahui. Memang dan tembusannya sepengetahuan Bapak kita Presiden. Tembusannya memang ke Pak Presiden. Ya, jadi Suratnya. itu sepengetahuan Ya. Bapak Presiden karena undangan dari Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Sehingga pada Januari sudah kick off semua program termasuk bansos. Dan disitulah Presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah terdeliver, sekaligus untuk mendapatkan feedback, umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu. Telah disampaikan oleh Bapak Menko tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk
kunjungan presiden, dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari presiden berasal dari dana operasional presiden yang berasal dari APBN. Bansos di Kementerian Sosial itu bentuknya cash transfer. Jadi tidak ada dalam bentuk natura atau barang. Jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat 100%, kecuali respon kasus. Jalanan yang panas, hujan turun deras. Mereka, para ojol, berjuang keras. Tak ada THR yang menghampiri, tetap berdiri, ikhtiar tak henti. Pengemudi ojek online dan kurir dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka tidak akan menerima tunjangan hari raya saat Lebaran tahun ini karena status mereka sebagai mitra atau kemitraan. Sebagai alternatif, perusahaan aplikator menawarkan insentif bagi mereka yang bersedia bekerja pada hari raya. Namun, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia, Lili Pujiati, menanggapi tawaran tersebut dengan kritik yang tajam. Menurutnya, penawaran insentif tersebut tidaklah manusiawi. Dia menyoroti bahwa pengemudi ojol dan kurir seolah dipaksa untuk bekerja saat Lebaran demi mendapatkan insentif tersebut. Bahkan untuk memperoleh insentif pun belum tentu dijamin, karena adanya persyaratan waktu dan jumlah orderan tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh SPAI. Lebih lanjut, Lili menggarisbawahi bahwa bentuk insentif yang ditawarkan oleh perusahaan aplikator berbeda dengan tunjangan hari raya yang seharusnya diterima sesuai kebijakan yang dirumuskan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dia menegaskan bahwa kementerian hanya melindungi kepentingan aplikator dan menagih janji agar pengemudi ojol dan kurir memperoleh THR sesuai hak mereka. Lili juga menyoroti aspek hukum dalam hubungan kerja antara pengemudi dan aplikator. Dia menyatakan bahwa pengemudi ojol dan kurir sebenarnya berada dalam hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Namun, jika pengemudi tidak mematuhi perintah aplikator, mereka dapat dikenakan sanksi suspensi atau bahkan kehilangan status mitra. Dengan penuh keyakinan, Lili menegaskan bahwa pemerintah seharusnya hadir dan bersikap mendukung kepada pengemudi ojol dan kurir, terutama menjelang Lebaran. Mereka berharap pemerintah dapat memperjuangkan hak-hak para pengemudi dan mengatur ulang hubungan kerja antara mereka dengan perusahaan aplikator, sehingga keadilan dan keberpihakan terhadap pekerja dapat terjamin.